Terbuka sejak ada Asmaul Husna. Hari warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MKTV. Hari ini bersama Kemenak Kabupaten Cilat bersama Kiai Ahmad Hakim. Ya, Mas Devi. Pak Yai, mohon maaf ini dalam rangka Maulid Nabi juga acara Mujadah Asmaul Husna tingkat Sida Negara yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Nurroin. Tanggapan Anda sebagai Kepala Kemenak Kabupaten Cilacap? Terima kasih. Yang pertama, apresiasi yang luar biasa di mana sekarang masyarakat membutuhkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai tauhid dari Kanjeng Nabi. Yang terbaru, bagaimana kalangan pelajar mereka tak terkendali karena mungkin nilai-nilai ini tidak tertanamkan. Untuk itu doa-doa dari para kiai dari masjid seperti ini dan yang ada menjadi lebih baik, menciptakan akhlak karimah. Jadi kami apresiasi di Kementerian Agama forum seperti ini. Saya meyakini akan mempengaruhi masyarakat Cilacap. Doa-doa kami ikhtiar lahir pendidikan di masyarakat juga mengetuk langit kepada Allah, mudah-mudahan generasi ke depan menjadi generasi akhlakul karimah. Amin. Harapan Anda sendiri dengan MKH Kabupaten Cilacap tentunya tengah Mujadah Asmaul Husna yang di booming di Kabupaten Cilacap di mana-mana mujadah. Harapan Anda sendiri? Harapan saya forum ini terus, karena saya meyakini bahwa keimanan kita kepada Allah, juga keimanan kepada takdir, semua garis Allah yang menentukan Allah. Untuk itu ikhtiar yang maksimal patut kita upayakan dari pemerintah. Tetapi doa-doa terhadap Allah, permohonan pada Allah menjadi kata kunci untuk itu. Saya berharap forum ini terus membesar, terus menggelora dan menjadi kultur, tradisi yang baik bagi masyarakat Cilacap khususnya dan Indonesia pada umumnya. Indonesia damai, tentunya masyarakat Cilacap tambah makmur, berkah dunia akhirat. Amin, amin, amin. Mobil Nasir, MKTV melaporkan. Assalamualaikum Pak Haji Imam Teguh. Anda sendiri kan sebagai salah satu yang luar biasa khususnya di mata masyarakat Cilacap Indonesia memaknai tentang Maulid Nabi dan Mujadah Asmaul Husna, dan bisa dijelaskan ke pemirsa MKTV Anda sendiri dari mana saja dan dijelaskan juga. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Teguh, pimpinan dari Yayasan Imam Teguh dan Bahana Makkah Madinatur. Alhamdulillah kami dari Cilacap sudah berjalan kurang lebih 4 tahunan, dan alhamdulillah dengan adanya maulid seperti ini membawa berkah, membawa semangat, membawa aktivitas yang luar biasa dan tentunya mempertebal iman Islam kita. Terus harapan Anda sendiri dengan kegiatan ini tentunya bagi masyarakat Cilacap dan Indonesia tentang Mujadah Asmaul Husna? Baik, untuk kegiatan seperti ini Asmaul Husna dan sebagainya itu kegiatan yang positif dan sangat luar biasa sekali. Tentunya untuk semakin mempertebal iman Islam kita dan semakin semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya, terutama menjaga silaturahmi di Kabupaten Cilacap ini. Oke, terima kasih Pak Haji Imam Teguh. Semoga semakin sukses, berkah, Indonesia damai, masyarakat Cilacap damai. MKTV, Mobil Nasir melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MKTV, alhamdulillah acara sudah Mujadah Asmaul Husna tingkat Sida Negara Cilacap Tengah, dan alhamdulillah tepatnya di Masjid Al-Hikmah pimpinan Kiai Haji Hasyim Nurroin. Dan kita mau bincang-bincang sedikit dengan beliau, sosok yang luar biasa. Doanya sampai menggetarkan as, membuat tangis para jamaah pencinta Asmaul Husna, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bah tadi kan jamaahnya luar biasa keluar itu, kira-kira undangan diperkirakan berapa jamaah pencinta Asmaul Husna? Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di ranting khusus Sida Negara kita sudah berjalan beberapa tahun kegiatan Asmaul Husna. Semakin kesini alhamdulillah semakin bertambah dan semakin
mengucapkan, mengamalkan Asmaul Husna, kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga bangsa dan negara kita bukan hanya untuk Kabupaten Cilacap, tapi bangsa negara kita juga kita berdoa senantiasa Allah berikan keberkahan di dunia wa dunia. Amin ya Allah. Nah, itu dari mana aja? Bakat tadi ada Kemenak kalau nggak salah ya, juga dari kakaknya Haji Imam Teguh, itu dari mana aja? Alhamdulillah tadi tugas lain jamaah Al Asmaul Husna juga tadi kita bersama-sama juga dirawi oleh dari Kementerian Agama Bapak Kiai Aid Mustaqim yang Seksi Pendidikan Madrasah yang ada di Kabupaten Cilacap, dan juga dari Haji Imam Teguh dari pengasuh Yayasan Imam Teguh yang ada di Jalan Kiluba, dan juga sekaligus dia juga Biro Perjalanan Haji dan Umroh yaitu bahan, dan dengan adanya para alim ulama dan juga banyak kiai yang lain yang hadir pada kesempatan yang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada para kiai yang telah sama-sama untuk mujahadah bersama. Semoga doa panjenengan semua dijauhi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Macam-macam kita mempunyai hajat, bermacam-macam hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terus harapan apa untuk acara ini, apakah mau lebih besar lagi atau tingkat Cilacap Tengah itu makin berkembang terus atau seperti apa? Mungkin beda tempat atau gimana? Jadi untuk mujahadah sekarang ini yang kami dikatakan bahwa semakin kesini bertambah-tambah jamaah. Sesuai dengan adanya seperti mungkin ke depan lebih banyak lagi seperti halnya, oleh karena itu kita bukan hanya nanti di Masjid Al Hikmah aja, dan juga banyak juga permintaan yang Di masjid dari lain. masjid yang lainnya, terutama yang ada di khususnya di Cilacap Tengah, baik dari Donan, Simbi, dan juga insya Allah mungkin Muhammad juga ke daerah bawah. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersama-sama, dan juga dari Romanis juga alhamdulillah hadir yang datang yang masuk oleh Pak Sulit insya Allah, dan juga kita sama-sama bisa bermujahadah bersama, karena mujahadah ini untuk mengolah qalbu kita, zikir bersama-sama itu akan lebih indah, supaya hidupnya itu lebih nyaman, lebih tenang dengan ingat kepada Allah dengan zikir. Itu kalimat-kalimat thayyibah yang kita baca adalah kalimat Asmaul Husna. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala nilai Asmaul Husna fad'uhu. Allah menyuruh kepada kita untuk berdoa. Berdoalah kamu kepadaku. Jadi kita berdoanya dengan Asmaul Husna. Fad'uhu biha. Sesungguhnya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mudah-mudahan tapi pasti bukan doa. Pertama adalah kita punya satu keyakinan. Aku yakin kepada asma-asma Allah. Insya Allah Allah senantiasa memberikan kepada kita semua. Amin. Ya, buat saya demikian laporan saya dari tepatnya Jalan Bromo, Masjid Al Hikmah, dan mudah-mudahan ke depan semakin berkah. Indonesia damai, Cilacap damai. Mujahadah Asmaul Husna, dunia makmur jaya, Akhirat masuk surga. Amin. NKH TV berkah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asmaul Husna, dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Amin. Juga yang saya hormati Bapak Kiai Aris Tukino SAG yang tadi sudah sambutan dan sudah ma'adu hasanah, luar biasa, tinggal kita laksanakan dan kita yakini aja. Yang saya hormati seluruh pengurus yang hadir, tokoh masyarakat yang hadir, para haji hajah, hadirin muslim muslimat, fatayat, ansor, bansor, pokdar, barang kepada kira-kira pokdar. Ya, kebetulan sekretaris pokdar Cilacap itu banser kebetulan. Mas siapa itu? Mimbar. Pertama kita bersyukur pada Allah biqaulina alhamdulillah alamin. Pada siang atau pagi hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul, berwajah berwujuh, bertatap muka dalam majelis yang mulai ini
di dalam masjid dan dalam majlis yang luar biasa, yaitu rutinan apa ini? Asmaul Husna, bukan ahli kliwon ya. Ini luar biasa. Pokoknya NU itu biasanya modelnya kliwon-kliwon ya. Pakai selapanan. Jadi yang paling pinter gawe acara iki wong NU. Awit lahir, arep lahir sunatan bojo sedo nggih. Wis sedo nyewu haula tahun nih. Nah, ini. Jadi pokoknya banyak sekali acara yang ini menjadi media untuk belajar bersama. Jadi intinya semua yang dilakukan itu tolakul ilmi agar masyarakat terus bisa menimba ilmu. Kenapa? Karena zaman dahulu media pendidikan masih terbatas. Gimana? Jadi kalau kabeh sekolah zaman ben orang ngerti, orang tambang ilmu, maka banyak majelis yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan mungkin malam Senin ada berjanjian biar mengenal kanjeng Nabi. Walaupun orang muda untungnya nyanyian tok. Mboten napa-napa. Sing penting ada rasa cinta. Itu yang penting. Salawat dan salam dihaturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Rasul kita yang memang tercipta menjadi manusia yang paling sempurna, manusia menjadi contoh bagi siapapun, dan sudah dibuktikan pada zaman modern ini seorang peneliti yang meneliti tokoh-tokoh sedunia, ada 100 tokoh dunia, dan Muhammad Rasulullah tercatat menjadi nomor 1. Yang nulis wong Islam apa kudu Islam? Sana sih Islam. Wong liya bae ngakoni kanjeng Nabi. Niki nek sing nganggo pikiran bening. Gimana? Orang pun kesuk-kesuk karena beda ya. Ini bukti bahwa Rasulullah itu manusia yang menjadi panutan. Maka pada siang hari ini, karena waktunya terbatas hanya setengah jam, mestinya waktunya 5 jam minimal. Aku segera kuat. Baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh benar-benar pada diri Nabi itu ada contoh teladan yang baik. Contoh buat siapa? Contoh buat siapa saja, siapapun. Untuk itu ya, hari ini saya mau nanyakan pada jamaah semuanya ini. Kira-kira, ini sudah jelas muludan asalnya ya. Kira-kira yang pagi hari ini ketika duduk di masjid ini membayangkan Rasulullah hadir menjadi diri yang hadir, misalkan Pak Kiai ini kira-kira kan Nabi ini dari Kiai takmir kira-kira lubuh nanti kira-kira contoh Nabi kalau jadi muslimat kayak ibu-ibu kira-kira duduknya di mana? Berangkatnya gasik apa telak? Gasik. Tak. Umpama sing dari jamaah yang lain yang bukan dari takmir, kira-kira duduknya di mana? Apa nang buri selonjor? Sebab pegel sikile. Ya Masya Allah. Apa lendean golet gegerung? Pasang gitu dan memang tahlilan kan ngeliat lendean. Padahal habis tua lendean masuk angin, balik-balik kerokan. Ya Allah, pas banget nyombaynya kok ya. Jadi harus bisa bayangkan. Kalau tenakan, bayangkan buat tahu. Bayangkan nggak tadi? Orang loh, mikir be orang nyongko. Padahal itu muludan ya, muludan ya, muludan. Mengeti lahirnya kanjeng Nabi. Orang kepikiran kanjeng Nabi. Jadi uswatun hasanah. Kamu siapa? Kamu semuanya tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk siapa? Untuk umat ya.
Umatnya ana sing dadi tukang becak apa ora? Ana di petani apa ora? Mantap. Ojol, Mantap. guru, Mantap. bos, Mantap. kiai, Mantap. muslimat, makanya terus mesti ya. Oke, gitu. Jadi semua profesi bisa mencontoh Kanjeng, berarti jenengan jadi apa saja bisa nyontoh Kanjeng. Lah nyong kayaknya nyontoh apa ya? Nang dunia kerja nyoleh dari ibu rumah tangga nyontohnya sih kepriwe. Gimana saya nyontohnya menjadi ibu rumah tangga? Gimana nyontoh saya menjadi tukang lotek? Gimana nyontohnya kalau saya itu dari nelayan? Gimana nyontohnya saya kalau jadi pegawai dan seterusnya? Gitu ya. Maka jawaban Bapak Ibu tadi itu pasti sesuai dengan pengetahuan tentang siapa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ibu tadi bayangkan Rasul itu orang yang pintar agama, orang yang alim, orang yang kiai lah dalam pikiran ibu-ibu, maka bayangannya Muhammad pasti di depan, mungkin yang isi pengajian. Ini betul. Rata-rata aja kok. Jika mikirnya Kanjeng Nabi kiai gitu ya. Hah? Iya Mbok, tak pikiran. Kenapa orang bayangkan Kanjeng Nabi itu tukang becak? Ya ampun lah. Kalau tak takon, Kanjeng Nabi nggih contoh mboten tukang becak. Terus nyontohnya berikut. Prihatin. Oh ya kan. Kanjeng Nabi pernah miskin mboten? Maksudnya. Ya. Nah di dalam bos ke wong sugih nyun sewu tukang becak ora patiak ya. Berarti anak contohnya kan. Gimana saat Kanjeng Nabi itu miskin? Malas sholat apa tetap sregep? Malas pengajian apa orang? Medit apa tetap dermawan? Dermawan. Maksud. Ya gitu ya. Jadi enak. Kenapa? Karena contoh yang paling tidak punya cacat adalah Kanjeng Nabi. Kalau nyontoh pakai wonten cacat ya, ini betul. Apalagi ait kata cacat ya, ini betul. Allah ait kaya mandul, melakukan doang, berengke, ngemi, kacuan. Mau semana cipro bojone ke, malah mangane kalau madu. Kadang-kadang kita lupa. Kenapa? Banyak cacatnya, banyak kurangnya. Ada nek nyontoh sepada-pada, nyontoh sesama manusia siapapun, dicari apa? Baiknya apa buruknya? Baiknya. Begitu teorinya. Gimana? Lihatlah Pak Kiai Aris baiknya, lihatlah Pak Kiai Hasim baiknya, lihatlah Bapak-bapak baiknya, lihatlah semuanya ibu yang baiknya, lihatlah wajahnya, bukan auratnya. Aurat tuh pernah nasi main, kecuali di nafsu nih. Ya, aurat itu suatu yang buruk, yang tidak baik, yang ditutupi agar manusia sempurna. Apa yang ditampilkan? Wajahnya, ya enggak? Cantiknya, gantengnya, ya enggak? Apa gegere ganteng? Pola. Apa dengkulnya ayu? Wadah. Siapa yang cantik dan ganteng? Wajah. Maka kita contoh wajahnya. Itu pun wajah yang hatinya lagi riang, lagi tidak benci, lagi rohman, lagi rohim. Rohim maneh. Ya. Iya. Kalau ibu-ibu hatinya lagi tidak riang, wajahnya gimana? Nekuk. Enak nggak dipandang? Wadah. Kemampong orang Pak. Kemampong. Tuh ya. Bapak-bapak kalau wajahnya lagi nggak riang, enak nggak dipandang ibu-ibu? Sebel. Kemaman lumah. Ungkuri bae lah. Yuk. Ditakoni mau jawab, nyebeli. Diajak ngobrol orang penak. Itu memperlihatkan hatinya. Tapi kalau lagi riang, lagi sabar, lagi bijak, gitu ya,
innernya keluar. Enak nggak diajak ngobrol? Enak. Kamu ngobrol, ibu-ibu, bapak-bapak ngobrol dengan temannya yang ganteng tapi merengut, enak nggak? Boten. Orang yang ganteng tapi lagi sumringah, enak nggak? Enak. Ganteng nanti, Ganteng di sini. ayu nanti. Wajah. Ya nang wajah tapi juga dibantu oleh hati, gitu loh. Inilah Kanjeng Nabi ini memberi contoh kepada semuanya ini agar kita itu menjadi manusia yang wajahnya selalu berseri-seri, tabasamuka kata Nabi itu. Jadi nggak boleh bermuka masam. Ternyata angel. Iya betul. Nah yang lagi kayak ngaji sih gampang tuh, kan kau nang rumah. Nyong barang, kau nang rumah, kau nang dalam. Well, sing bareng mandar, numpak motor wis tua, be disalip mandar, plek-tek deh gue, cocok banget. Numpak mobil sing mandar, set, astagfirullah, tapi kalau kesuk. Berarti psikologi dalanan, kalau psikologi masjid itu beda, gimana? Aku nang terminal, aku nang di rasanya ki enom bae. Ya mana? Nah itu. Ya Allah, nah kita masjid dia yang nama masjid. Aki bengah. Iya, insya Allah hatinya kebuka kak. Kami amin Allahumma. Inilah pentingnya hadir di masjid-masjid taklim. Kalau kita melihat dari hadis Nabi yang lain bahwa ketika ada majelis ilmu, ketika ada masjid taklim, maka malaikat turun lebih dari 6.000 malah malaikat. Jadi naik saya di sing rawukil 200 nomane, maka 6.000 200 sing rawuh. Ya omongan sing 200 penuh usaha sing 6.000 malaikat. Dan malaikat ini hanya mencatat siapa yang sedang ngaji, apa ngajinya, dan semuanya mencatat hatinya, apa yang dimauinya, apa hajatnya, apa keinginannya, apa kebutuhannya dicatat dan dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, ini di Jalan Bromo Al-Hikmah lagi pengajian. Tercatat yang hadir sekian. Terasa kriti di pojok sana pingin utangnya lunas. Di pojok sana kepengin kerjanya sing mana main, sebab ingin kerjanya manora pakai main, karena kepengin panene beres, sana kepengin melaute regane larang wake, ujar powingi larang barang panen malah murah, pama itu, nang ati pada paling gundul, kecatat kapan malaikat, sing pojok kanan malah selonjor kalau ngantuk. Gue kepengen apa tapi aja mepong deh karena mending malah hati rasan karo tanggane ngerasani sebelahnya kayak pengajian menor temen siapa aduh tuh oke tuh ya oke kasih rahmat mereka semua nggih Gusti, tetapi ada yang ngantuk, ada yang ngikuti ngomong derek ngerasane kangsane itu kepiye ora apa-apa, kasih rahmat mereka. Amin Allahumma. Itulah pentingnya majelis taklim. Hadir dalam majelis minimal sing mlebu surga pokoknya lah. Kesem Pak. Enggak ulang lagi lugu. Tapi pokoknya mlebu ya awake mlebu ya. Dan kalau jatuh terus ngantuk saya lagi kan numpang lah ya. Majelis ya. Insya Allah inilah hebatnya majelis taklim itu. Hari ini sebenarnya kita bisa contoh Nabi dalam berbagai hal. Yang pertama secara pribadi kita bisa contoh. Yang kedua selaku pemimpin rumah tangga masyarakat bisa dicontoh dan lain sebagainya. Memang ada 3-4 contoh umum yang bisa kita jelaskan. Tapi hari ini mungkin hanya separuh yang akan saya sampaikan atau seperempatnya karena waktunya hanya setengah jam, kurang seperempat. Ya jatuh suwen. Men sering undang di episode ya kayak film Korea orang sekitar episode wan aku nih nonton mungkin episode 6
Berarti sangat bawaannya episode Bu ya. Seberapa jam lagi? Seperempat jam lagi. Baik. Jadi yang pertama kita contoh pribadinya. Tadi nggih, ibu-ibu, bapak-bapak membayangkan kanjeng Nabi itu sesuai dengan pengetahuan tentang siapa Nabi. Oh, katanya Nabi cerdas. Oh, katanya Nabi itu pintar. Oh, katanya Nabi itu fatona. Oh, katanya juga Nabi itu amanah. Oh, katanya tabligh. Sifat-sifat Nabi. Kira-kira yang cerdas itu kayak apa? Nek dadi apa kayak apa? Nek dadi ibu rumah tangga sing cerdas itu kayak apa? Tapi juga amanah. Tapi juga apa? Jujur. Nah ini sifat-sifat inilah yang ditiru oleh semua umat manusia. Jadi apa saja bisa niru. Gimana? Namanya nilai-nilai kebenaran yang datang dari Nabi. Namanya sunnah Nabi. Gitu. Kadang bingung lah nyong kayak kiye dari tukang ojek nyontonek priwe ya. Ya si jujur. Anu ngomongnya 2 kilo, ngomongnya 5 kilo, ya jujur. Jadi pedagang ya sing adil tur jujur, dadi pemimpin ya sing adil, dadi guru ya sing bijak, ya kan? Itu. Jadi ibu-ibu ya sing sabar ngadepi bojone sing mandan rewel. Dadi bapak-bapak yang sabar ngadepi bojone sing mandan rewel, kemana ya? Maksudnya kayak gitu ya. Itu diniati ittiba marah kanjeng Nabi, meniru kanjeng Nabi. Itu sunnah Nabi. Jadi kalau panjenengan profesi apapun, lagi kerja, tetap niru kanjeng Nabi. Kalau diniati niru kanjeng Nabi, umpamane di tengah jalan dilalah dipanggil oleh Allah, matinya syahid. Gitu loh Bu. Bedanya orang yang punya ilmu sama yang tidak punya ilmu. Karena innamal a'malu binniyat, kabeh tergantung niat. Sampai lagi dagang aku nonton Nabi, nyong orang ngapusi simpan dan tuku. Nyong dari petani niru kanjeng Nabi. Apa? Ya kue tetap jujur, tetap orang gelem nakal karo tanggane. Umenan banyu yang dibagi bareng-bareng orang mesti karo tanggane. Misalkan begitu ya. Ini jadi diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ini nembe tercatat dari umat kanjeng. Iya betul, bukti cinta ada sering menyebut. Gimana? Kadang-kadang pakai syair biar yang dicintai semakin berkiwir-kiwir, ya kan? Namanya merayu, ya kan? Tetapi kalau hanya itu kok nggak merawat, sikapnya nggak bijak, lama-lama gimana? Allah gombal roh, jadi cinta mengurus anak kira butuh-butuhan, elap you. Wis ngerti kok elap you karo nyong, tapi malah pret kan? Anak pret, ya benar, boleh berjanjian oke, selawatan oke, tetapi isinya coba diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buktikan cintanya dalam sikap sehari-hari. Buktikan cinta itu melindungi, cinta itu menafkahi, cinta itu membimbing. Gimana? Lebih enak sekali itu apa pun I love you. Ma I love you iya, tapi ki segane entak. Berase. Duitnya langka. Malah turu bayar ribat. Mana? Wong lanang kuwi kerja. Oh aneh. Ya jangan larane ati. Ki nyong lari ati, ki nyong bener sunai kene kowe kudu lunga. Aman makruf yo, Pak. Larane ati karo pemaruf itu kadang-kadang mirip. Bener kadang larane ati ditampane. Padahal bener wong lanang kowe kudu fantasiru bil ardi. Jihade wong lanang kowe cari nafkah. Ya udah. Lah kok anak meneh cara nyontohkan Nabi di rumah tangga, peran ibu dan peran bapak. Ya di dunia sekarang yang penting musyawarah.
rumah tangga, kadang-kadang ibunya sing kerja, kadang-kadang bapaknya kerja, apa karo-karone atau salah satunya terserah, tetapi dimusyawarahkan. Ada nilai musyawarah bagaimana agar kita berumah tangga, anak-anak kita, penerus kita tidak terabaikan. Gimana? Intinya itu, terserah. Si waktu saya kerja ya apa-apa, si waktu dari babysitter. Asal lanang maksudnya ya, cuma walik ngomong. Utawa si lanang si kerja, si waktu aja kerja ngomong baik, siap, gitu. Oh iya baru bekerja, direk bayar kong, oke, udah apa? Ibarat TPA, tempat penitipan anak sih ya. Yang TPA tempat pembuangan akhir ya, TPA ini ya. Sehingga tempat penitipan anak. Yang jadi tempat penitipan. Iya lagi. Jadi ibunya kok akeh sakruh teh kok ono bocah 3 tahun pada turu ke jam ibunya pada nanti pada kerja. Tapi sudah musim ya sekarang. Dari TPA ini dilihat apakah induk semuanya itu mendidik yang baik, Mbak? Bagaimana kalau pendidikannya, bagaimana merawat anaknya, itu yang penting. Memang sesungguhnya yang berkewajiban mendidik anak adalah orang tua. Tetapi mungkin karena waktunya, karena situasinya tidak memungkinkan atau kemampuannya tidak bisa mendidik anak. Misalkan tidak bisa baca Quran, ya cari guru ngaji atau didirikan ke tempat majelis pengajian, misalkan begitu. Gimana? Gitu ya. Jadi awalnya orang tua, tetapi karena sudah bisa didelegasikan, bisa dilimpahkan kepada orang lain yang lebih mampu, tujuannya agar anaknya tidak sia-sia. Oke, baik. Yang berikutnya, nyontoh ibadah kanjeng Nabi Abdullah. Nabi sebagai hamba Allah, sebagai Abdullah patut dicontoh. Contohnya ibu ya. Kanjeng Nabi niku nggih nek taun salate pripun? Sallu kama ra'al musolli. Salat kok kaya aku salat. Piye salate Kanjeng Nabi? Ya coba kita kupas nggih. Takon-takon sing sithik-sithik bae. Takbiratul ihram. Rukun pertama salat nggih. Napa bunyine? Allahu Akbar. Nek cara fikih cara Pak Kiai niki rukune niku takbire unine takbir niku napa ngangkat tangane apa loro-lorone tung nek ngaji fikih dadi nek fikih niku nggih takbir ihram niku Allahu Akbarnya ngangkat tangannya sunnah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Orang gitu ya. Kayak pelayangan. Baik, ya sudah dibahas. Yang penting rukunya samalah. Ada kalimat Allahu dengan niat langsung sholat apa waktunya berbarengan dengan yang hati Allahu Akbar jadi taruh niat sholat cina hati. Nah usul ini gue pengantar usolli fardhu dhuhri arba itu ya gue pengantar gue nonton hatirin untuk nata hati dulu baru Allah hatirin ngucap baru karena Allahu Akbar artinya niat sholat gitu guys. Nah niki nembe penggawe batin. Nah sholat niku kan krungu wailul lil musholin Bu ya. Wong sembahyang malah jangan rakaat. Ora sembahyang apa ya? Nah sembahyang malah rakaat wel Pak. Terus berat kayaknya kan. Sagun sembahyang sendaguro. Apa sendaguro? Ada yang maknai karena hatinya tidak khusyuk. Ada yang memaknai pada sembahyang perilakunya tidak berubah. Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha. Ini bicara hati Bu ya. Nah dimanai selain Allah kecil boleh enggak?
Selain Allah kecil. Selain Allah kecil. Enak endi Allahu Akbar bayana Gusti Allah gede apa bayana dewek cilik? Bebas cilik. Bayana awake dewek cilik lebih gampang. Contoh bayana awake rasane cilik nggih, rasane cilik saniki ibu sing temiki mlampah ta mriki sakniki. Pantun boten? Oh, kenapa piye kok? Gimana? Ada perasaan kecil. Lah, napa lagi boten pakai rasa cilik. Utawa wonten kegiatan sosial, rawuh Pak Camat, Pak Bupati, Pak Presiden. Sama kok ngadeg mlaku ngatar, mantun? Oh, anak Pak Camat kok, anak Pak Lurah kok. Gimana? Ada perasaan di situ. Gampang nggih, bayangke nggih. Kesuwe kaya napa nyun sewu karo bupati ngomong apa terus diundang nang istana apa nang bupati mohon hadir untuk acara penghargaan gitu ya. Kira-kira mangat orang seneng apa orang? Kapan nggih? Lah panjenengan saniki ngadep sinten? Ini wajah dia. Sinten diadepi? Al-Malik. Rajanya Jokowi. Rajanya raja, Mbak? Iya. Rajanya Jokowi, rajanya Presiden Amerika, rajanya presiden seluruh dunia. Kok prenges? Allahu Akbar. Malah sarungnya kayak buruk. Allahu Akbar. Ini mau kenane ya bukan. Maksudnya orang mikir warna-warna. Dan siki melarang si Doraemon. Abang kuning. Nasi matun bocah-bocah kaya, bocah SD, jadi pada senang sembayang diwenehi mau kena sing gambare ya warna-warna lah pokoknya. Dari kan Allah apa kan Doraemon sembayang. Allah ya Rabbi gangguane bege. Pokoknya putih-putih be Allah apa iki pocong sembayang. Pikirannya menginggi, sulit untuk konsentrasi. Tapi dilatih gitu. Makanya terperiki pentingnya jamaah. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau jamaah segini semuanya sholat jamaah, satu saja yang khusyuk, semuanya diterima oleh Allah. Bisa jadi imamnya nggak khusyuk, tapi ada jamaahnya khusyuk. Bisa jadi jamaahnya nggak khusyuk semua, tapi imamnya khusyuk. Semua diterima oleh Allah. Karena jamaah. Imam lah nyong tadi imam ya. Allahu Akbar. Nyong imam gagah empol. Las jamaah aku akeh. Amin. Akeh banget ki. Lah malah bikin jamaah akeh kowe. Ora khusyuk, Mbok. Lah dengan Gusti Allah malah bikin jamaah akeh. Kene sono nyalet ditobros pokoknya. Malah kemana-mana orang gendang imamnya kepriwe. Nek nangkene ketong gambare Bu pikiran gambare warna-warna ibu sampe niki nek nonton gambare itu pikiran warna-warna ana sing kelingan apa pengen bali iki dene ora namung wis setengah jam persis pas rampung nggih setengah jam. Ya kira-kira begitu banyak sekali gambaran Bu nggih. Banyak contoh yang lain, contoh tadi contoh sholat, kemudian coba berumah tangga, bagaimana kemudian Asmaul Husna jadi contoh bagi Nabi, sikap Nabi itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah punya 99 nama, tetapi mengenalkan kepada makhluknya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahman Ar-Rahim bukan Bismillahirrahmanirrahim misal? Apakah Husna? Pada Pak Ebo. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya bahwa Allah itu sifat Rahman Rahimnya mengalahkan amarahnya dan mengalahkan sifat-sifat yang lain. Maka kita sebagai makhluknya mestinya mencontoh sifat Rahman Allah.
Sebagaimana kanjeng Nabi memberikan contoh praktek Nabi rahmatnya salah satunya misalnya pada saat Abu Bakar jadi khalifah setelah Nabi wafat, semuanya sudah dilakukan oleh Abu Bakar. Kemudian nanya sama sahabat yang lain, apa sih belum tak lakoni, apa yang belum saya lakukan yang Nabi lakukan. Ada Abu Bakar, yaitu Nabi rutin menyuapi pengemis buta yang orang Yahudi di pasar. Pengemis buta Yahudi di pasar, nyuapin makan. Dan kemudian dilakukanlah oleh Abu Bakar. Ketika nyampe sana disuapi, ternyata yang mengagetkan, yang pertama kaget Yahudi dia. Lain agama mungkin, oh iya, kan memang hebat karena menjadi pemimpin, dia pemimpin semua agama. Ketika di Madinah, semua agama yang ada di Madinah diakui oleh kanjeng Nabi, dilindungi semuanya. Kayak Indonesia Pancasila. Gimana? Tidak baik, putus sayang kalau agama lain yang ada di Indonesia, walaupun kita agamanya Islam. Kanjeng Nabi begitu disuapi. Yang kaget lagi Abu Bakar apa? Ternyata sepanjang disuapi pengemis ini jelek-jelekan kanjeng Nabi. Dulu mereka maki-maki motor itu. Abu Bakar gemetar karena orang terima. Pada Abu Bakar itu sahabat yang paling sabar. Gimana? Contoh sahabat yang paling percaya, sahabat yang paling sepuh, sahabat yang paling sabar ada Abu Bakar. Itu gemeter orang tua. Maka pengemis ini takut, kayaknya calon Cilacap, kayak tuh biasanya sing dulan nyong. Kayaknya bukan yang biasanya ini yang nyuapi saya itu. Kok beda rasanya? Kalau biasanya lembut, ini kok agak kasar. Nah, kesel ya, kiaiku kok dielek-elek. Akhirnya Abu Bakar jujur, karena Abu Bakar asik jujur. Betul, yang biasa nyuapi kamu bukan saya. Di mana sekarang dia sudah meninggal. Siapa dia yang nyuapi saya? Orang yang tiap hari kamu caci maki. Inilah yang kemudian Nabi wafat, orang Yahudi ini langsung syahadat masuk ke Islam. Gemetar batin. Betapa rahmannya belasanya kanjeng Nabi sama umatnya. Bahkan saya yang lain agama maki-maki tiap hari masih diperhatikan, masih disuapin. Orang lain saja nggak peduli sama saya, ya enggak? Itulah dakwah dengan kasih saya. Maka kita sebagai umatnya harus nyontoh itu begitu. Karena tangannya sebeda, dipunjung baik. Anak si mau main punjung bu, anak si ngerasani amplopi bu. Nah bisa kayak gue, tapi aneh. Yang orang ngerasa seneng banget namburin, kayak namburin rasanya gue, karena enak ketemu atapong lambeku ya si main tapi batinnya rusak. Enggak pak, kayak kurang ajar. Apa gitu kalau mau ngawam bu, kalau mau ngawam sing hatinya urung tantep kayak kanjeng. Nah, tapi kita tetap uswatun hasanah, intiba berusaha nyontoh kanjeng. Nah, sang saya juga sama, maka saya di sini dinati usikum ketolong ngomongi panjenengan sedaya, ketolong wasiat untuk semuanya di depan saya, tetapi hakikatnya wanasi saya menasihati diri sendiri, gitu ya bu ya. Tadi saya menasihati sendiri, tapi nggak pamit kepesa sampai kerumu. Paham ya? Dan dilalah mau dibimbing nang Pak Rohim dan kawan-kawan, nggih. Jadi nek ora dibimbing, yo ngomong kan mereka tuh pada bubar, kayak siapa kayak bisa diberengkolangin nang Cilacap. Makanya dakwah itu ya sesuai perkiraan. Kayak dokter kabeh ben kowe malah yang tak suntik. Yo ora sing masalah ramong dok. Sing ngerasa butuh ilmu, ngundang wong sing kira-kira dianggap punya ilmu. Gimana?
Maka panjenengan hadir di sini guna pengajian karena merasa butuh ilmu. Demikian saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ngantuk belum, Bu? Alhamdulillah. Ya, si ngantuk tak doakan supaya panjang umur. Yang enggak ngantuk tak doakan umurnya panjang dan barokah. Alhamdulillah. Nanti dulu. Hutangnya dilunasi bayar dulu. Hutangnya lunas, alhamdulillah. Soalnya Pak Kiai, jamaah kita ini yang paling banyak hutangnya. Aja seru-seru. Kayaknya hanya satu tempat, tapi sana sini satu, sini satu. Subhanallah. Kita sama-sama punya hutang. Soalnya setiap kita doakan supaya hutangnya lunas, itu paling kenceng. Amin. Allahumma amin. Soalnya insya Allah jamaah Asmaul Husna insya Allah yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi amarana bismillahirdrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya mukhalibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi du Gusti layin maqalbahum warzuqna ma fi qalbi wa najina min madihil qami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa sadaqal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kang hormati para alim, para ulama, para sesepuh bin sepuh, wabil khusus guru kita alhamdulillah Bapak Kiai Haji Aid Mustaqim. Alhamdulillah sama-sama kita tolong doanya, sama-sama kita doakan semoga senantiasa guru-guru kita dipanjangkan umurnya, Allahumma amin. Yang kalau hormati Bapak Haji Imam Teguh, Ketua Yayasan Nurul Iman, Biro Perjalanan Umroh lan Haji Bahana. Monggo panjenengan kalau mau haji lan umroh daftar Pak Imam Teguh yang ada di Jalan Kini Balu. Mudah-mudahan kita dicalonkan, bukan hanya calon, disampaikan ke tanah suci Mekah, bisa haji dan umroh bersama Bahana. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu sampun ke Mekah? Alhamdulillah. Akhirnya kalau saya dulu Bu, kalau saya berangkat haji umroh nanti Bapak Ibu tak gratisi. Haji gratisi, tapi jalan kaki. Alhamdulillah. Tuh kan jalan kaki juga alhamdulillah.
Ingkang kula hormati para pemerintah TNI Polri, Pak Camat, Pak Lurah, alhamdulillah ini Pak Lurah, PLT Lurah Sidat Utara Rauh, alhamdulillah Pak Tutur. Ini alhamdulillah 2 pejabat. Yang satu di Kelurahan Donang, yang kedua di Sidanegara. Insya Allah tiap barokah, double, gajiannya double. Dan alhamdulillah, dan juga Pak Kiai Yuswari, dan juga alhamdulillah dan Kiai Kiai pun kami hormati. Sahabat Bansar, Ansor, Fatayat, Muslimat, Banom, alhamdulillah para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa para jamaah Al Asmaul Husna yang senantiasa Allah berkahi, Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan kita sama-sama bermujahadah zikir kepada Allah supaya napa qalbunya aman, qalbunya tenang, kalbunya sejuk tadi yang disampaikan, supaya kita hatinya tenang berzikir, bukan hanya berpikir. Kalau berpikir setiap hari berpikir tadi saja sebelum sholat subuh mikir masak apa, masak apa, macam-macam, bahkan sholat pun tadi sampai disampaikan Mas Kiai, kemutannya macam-macam, kemutan amplop kosong, kemudian notanya entah di mana, macam-macam. Tapi ya alhamdulillah, dengan kita bersama-sama mengikuti mujahadah Al Asmaul Husna, apalagi di bulan yang lebih maghfirahnya Allah, yaitu malam kasih sayangnya Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah, di bulan ini lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama tadi peringati bersama dan kita mendengar tausiah. Alhamdulillah, bukan hanya kita mendengarkan, bukan, mudah-mudahan kita juga bisa mengamalkannya. Tapi angel ya Bu, kon jujur saja angel, susah. Tapi yang paling tidak sedikit-sedikit lah insya Allah akan menjadikan manfaat. Terutama dalam diri kita itu adalah ada beberapa nafsu. Ada berapa nafsunya Bu? Banyak. Ada beberapa nafsu yang disebut nafsu amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah. Apa? Amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah. Ingat mutmainah saja. Siapa putrinya? Mutmainah. Alhamdulillah Pak Yai, anak saya sehat banget, terus solehah. Sinten asmane? Maratus solehah. Alhamdulillah, anak saya sehat dan soleh. Soleh. Dengan kita, dengan dari 4 nafsu tadi, mudah-mudahan kita bisa menjaga dari amarah, lawamah, sawiyah, mutmainah. Jadi nafsu, setiap manusia punya amarah. Kalau kita tidak punya amarah, kita tidak punya keinginan. Tidak sampai dari Selarang mungkin sampai di sini. Wonten Selarang nggih? Alhamdulillah. Terus Bandengan hadir? Alhamdulillah. Gunung Simpik? Subhanallah. Mana lagi yang jauh? Karangkandri? Alhamdulillah. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan keuntungan fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kita alhamdulillah bersama-sama guru-guru kita, kiai-kiai kita mujahadah, dan alhamdulillah bagi Indonesia ini kita juga di senantiasa didampingi terus oleh pengurus, baik itu dari kabupaten, pengurus kabupaten dan provinsi. Alhamdulillah selalu ngawasi kita, selalu diawasi kita. Apalagi yang ngawasinya
luar biasa. Al Asmaul Husna. Dunia makmur jasa, akhirat masuk surga. Sinten niku? Al Asmaul. Amsa selalu datang kepada kita. Beliau datang walaupun kita tidak tahu, paham mereka. Karena dengan amal-amal yang soleh, beliau mengatakan dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Allahumma amin ya Allah rabbal alamin. Kamu tahu ya? Napa tadi? Al Asmaul Husna. Dunia makmur jaya, akhirat masuk surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan zikir kita kepada Allah senantiasa Allah melindungi kita, menyelamatkan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabatnya, umatnya, termasuk kita. Insyaallah kita diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita Nabi yang penuh kasih sayang, penuh rahmah dan penuh cinta kepada umatnya. Walaupun umatnya tadi dikatakan Pak Kiai walaupun ngantuk, ya insya Allah dicatat sebagai amal-amal yang baik insya Allah. Dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersolawat. Karena yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling banyak salat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin sambil bulak sambil insyaallah berdesaannya. Subhanallah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan al-asmaul husna doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah, berdoalah engkau kepadaku dengan asmaul husna fad'uhu biha. Tidak mudah-mudahan tapi pasti aku kabulkan doa. Yang belum punya suami, semoga dapat jodoh suami yang soleh.
yang belum punya istri, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jodoh suami yang soleh. Boleh istri apa ngerti ya? Yang belum punya suami kan punya istri, yang belum punya istri kan punya suami, yang sudah punya istri dan suami jangan nambah. Kon doain katanya pakai ain, kon doakan kon bojo maning. Jangan doanya elek ya, cukup satu saja. Di Cilacap satu, di Purwokerto satu. Pakai alhamdulillah kata istrinya ada 4. Kalau istrinya hanya 1 belum sunnah Nabi. Istrinya itu berapa? 4. Kita ingat ya. Istrinya harus 4. Istrinya 4. Istri 3 ya. Oh 3 ya. Istri 3. Kalau belum 4 itu belum sempurna Islamnya. Kata istri pertama bisa masuk, tidak bisa keluar. Ya, apa? Bisa masuk, nggak bisa keluar. Yang kedua, istri yang kedua bisa keluar, nggak bisa masuk. Istri yang ketiga nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Yang keempat nggak bisa masuk, bisa keluar. Apa tadi Bu? Yang pertama bisa masuk, nggak bisa. Yang kedua bisa keluar, nggak bisa. Yang ketiga nggak bisa keluar, nggak bisa. Yang keempat di luar saja. Bisa masuk, bisa. Apa ya? Ternyata istri itu harus punya 4. Kalau belum 4 belum sempurna Islamnya, dan bahkan tidak akan masuk surga. Apa? Yang pertama nggak bisa keluar. Kira-kira orang apa Pak? Bu? Orang yang mensucikan dirinya dengan air wudhu. Apa? Mensucikan dirinya dengan air wudhu. Contoh, Bapak Ibu kalau habis wudhu makan batal tidak Bu? Tidak batal. Minum tidak batal. Habis wudhu ibu bapak makan minum tidak batal. Tapi kalau keluar dari 2 arah, pintu depan pintu belakang, batal wudhunya. Maka yang disebut bisa masuk nggak bisa keluar. Itu istri pertama. Subhanallah. Kalau belum bisa menjalankan itu belum sempurna Islam. Artinya istrinya bukan istri yang perempuan tadi, bukan, tapi yang disebut istri 4 kita. Yang pertama bisa masuk, karena orang yang mensucikan dirinya dari air wudhu dia selamat. Seperti halnya contoh sedikit yang di daerah Banyumas Cilacap itu jenderal yang terkenal sinten Bu? Bapak Sudirman. Itu salah satu contoh yang mensucikan dirinya dari air wudhu. Subhanallah. Setelah dia batal wudhu, dia wudhu lagi, batal wudhu lagi. Subhanallah. Maka dengan itulah dia mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu Jenderal Sudirman yang tidak pernah tertangkap oleh Belanda, tidak pernah tertembak oleh Belanda, yaitu dia mempunyai istri 4, jimatnya 4. Yang pertama tadi tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Akhirnya dia bisa menjalankan, mensucikan dirinya dengan air wudhu. Walaupun dia udah syok, Belanda mau nyerang, dia berwudhu, duduk bersama-sama. Tidak kelihatan oleh Belanda. Subhanallah. Itulah dari air wudhu. Mudah-mudahan kita juga bisa mensucikan diri kita dengan air wudhu.
wudhu, ditambah sholat syukrul wudhu. Salah satu sahabat yang paling hitam, paling hidung itu namanya sinten Bu? Bilal bin Rabah. Itu Bilal bin Rabah itu salah satu sahabat Nabi yang masuk surga ketika dipanggil oleh Rasulullah, wahai Bilal, amal apa yang engkau lakukan, yang kau amalkan sehingga aku mendengar telapak kakimu di dalam surga. Padahal Bilal belum mati, masih hidup, tapi suaranya, suara telapak sandalnya sudah ada di surga. Apa kata Bilal? Wahai ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku kerjakan sesuai apa yang telah kau berikan, tetapi aku selalu melaksanakan yang pertama, aku mensucikan diriku dari air wudhu. Padahal itu tidak diperintahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk adalah bid'ah, tidak dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Bid'ah apa Bu? Bid'ah hasanah, tidak dicontohkan oleh kanjeng Nabi. Bilal bin Rabah selalu berwudu. Terus yang kedua, sehabis sholat, sehabis wudhu, aku selalu melaksanakan sholat syukrul wudhu. Ibu sampun, alhamdulillah. Yang belum saja alhamdulillah, apalagi yang sudah. Coba kita belajar bersama, nanti selain daripada zikir kita asmaul husna, kita sholat syukur wudhu, usolli sunatul syukur wudhu, rakaataini qiblatalillah ta'ala. Itu yang dikerjakan Bilal bin Rabah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita pun juga menjadi anak-anak yang soleh lan solehah. Kang aran soleh bagus atine karana mapai ilmune lagu tarekat lan ma'rifate uga hakikat manging rasane uga hakikat manging rasane. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'asani wa daraji al-fata yajirul alamin ya uhal arjudi wal karami ya uhal arjudi wal karami. Al-Quran qadim wa yuminul ya tanpa tinulis disani wajah itu wajangan guruan kita yentan jatane hingga Rabbana yentan jatane hingga Rabbana kumantil hati lan pikiran rasuk ing badan kabeh jalan mujizat Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge
Alhamdulillah kita sekaligus kita mengenang guru besar kita yaitu Kiai Haji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali bersama mujahadah kita Al-Asmaul Husna dengan hati yang nyaman, hati yang tenang. Insya Allah doa-doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Kita dipanjangkan umur-umur yang barokah dan kita juga diberikan rezeki yang mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam zannahnya Allah ketika kita mati. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh yang dirahmati Allah. Jadi kita diteruskan kembali tadi bahwa itu tadi berapa? 4 ya Bu ya. Yang pertama tadi bisa masuk nggak bisa keluar. Yang kedua nggak bisa masuk nggak bisa keluar. Itu adalah orang yang senantiasa sholat, bukan hanya sholat wajib tapi sholat sunnah. Karena tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Ketika kita sholat tidak mungkin kita kesana sini, tetap khusyuk sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nah itulah kita agar supaya sholat kita khusyuk. Terus yang ketiga kita bisa masuk bisa keluar yaitu senantiasa orang yang bersedekah. Alhamdulillah sudah ada sedekah, sudah bahasa infak. Alhamdulillah. Yang penting ikhlas itu ya, ikhlas. Karena yang diterima oleh Allah keikhlasan. Walaupun 100.000 ikhlas, insya Allah diterima. Tapi kalau 2.000 tidak ikhlas, tidak di. Kira-kira yang mana yang dipilih? 100.000 ikhlasnya daripada 2.000 tidak. Tapi kebalik. Tapi sih penting ikhlas lillahi ta'ala. Karena apalagi kalau kita sedekah di atas namakan orang tua kita, saudara kita yang meninggal. Ya, saya sedekah ke contoh di salat permohonan doa di sini. Ya Allah untuk almarhum bapak saya itu cepat sampainya, cepat. Apalagi sedekahnya 100.000 ibarat pesawat, begini cepat datang, cepat masuk surga. Insya Allah. Yang penting ikhlasnya Bu, mudah-mudahan. Karena kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh jamaah baik dari Jalan Bromo dan sekitarnya. Alhamdulillah
amal sedekah panjenengan alhamdulillah sudah kami terima, dan alhamdulillah kita setiap malam Ahad Kliwon. Ada apa Bu? Ahad Kliwon. Dan insya Allah kami sampaikan untuk Ahad Pahing nanti kita mujahadah di Adipala Klempang Pasir, ya, pada berangkat ya, insya Allah. Ingat kepada guru kita Makhlusin Afandi, kalau kita terus berangkat terus, insya Allah kita panjang umur sehat. Ya. Bang, setiap ada Asmaul Husna berangkat, insya Allah sehat karena kita jalan terus. Ini pakai ngendikon. Setiap ada Asmaul Husna kita berangkat terus, pasti kita sehat, pasti panjang. Yang udah nggak panjang umur, ya udah meninggal, ya nggak mungkin Asmaul Husna. Kita doakan insya Allah, karena yang Asmaul Husna tadi kita sama-sama berdoa bukan hanya kepada kepengurusan kita dan jamaah al-Asmaul Husna yang telah meninggal dunia, kita doakan bersama insya Allah. Yang kemarin yang pada meninggal daerah mana, kita sama-sama insya Allah. Pengurus senantiasa membacakan Al-Quran. Setiap ada yang meninggal Asmaul Husna terdengar oleh pengurus, itu kita
Fatah, Ya Alimu Ya Khabir, Ya Basitu Ya Rafiq, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, Ya Mudhillu Ya Sami, Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adul Ya Latif, Ya Khabiru Ya Halim, Ya Alimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Alim, Ya Kabiru Ya Hafir, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Kalim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'isu Ya Syahid, Ya Amur Ya Wakil, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Musi Ya Mubni, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajib, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqadir Ya Muakhir, Ya Awalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru Ya Tawab, Ya Mutaqib Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki, Al Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jamil, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Adwar, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashidu Ya Sabur, Asjala Dikruhu, Ya Allah Ya Rabbana, Anta Ma'asuduna, Rikoka Maklubuna, Dunyana wa Ukhrana, Ya Rahmanu, Ya Razzaku Ya Fatah, Ya Alimu Ya Khabir, Ya Basitu Ya Khafir, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, Ya Mudhillu Ya Sami, Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latif, Ya Khabiru Ya Halim, Ya Alimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafiz, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'isu Ya Syahid, Ya Amur Ya Wakil, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Musi Ya Mubdi, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajid, Ya Majidu Ya Wahid, Ya Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Ya Muqadir, Ya Muqadir Ya Muakhir, Ya Awalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Ahadu Ya Tawwab, Ya Mutaqib Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki, Al Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jamil, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Adwar, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Baqi Ya Waris, Ya Rashidu Ya Sabur, Asjala Dikruhu, Ya Allah Ya Rabbana, Anta Ma'asuduna, Rikoka Maklubuna, Dunyana wa Ukhrana, Ya Rahmanu Ya Rahim, Ya Maliku Ya Qudus, Ya Salamu Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Musawwir Ya Ghaffar, Ya Qahharu Ya Wahhab, Ya Razzaqu Ya Fatah, Ya Alimu Ya Khabir, Ya Basitu Ya Khafir, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, Ya Mudhillu Ya Sami, Ya Basiru Ya Hakam, Ya Adlu Ya Latif, Ya Khabiru Ya Halim, Ya Alimu Ya Ghafur, Ya Syakuru Ya Ali, Ya Kabiru Ya Hafir, Ya Muqitu Ya Hasib, Ya Jalilu Ya Karim, Ya Raqibu Ya Mujib, Ya Wasi'u Ya Hakim, Ya Wadudu Ya Majid, Ya Ba'isu Ya Syahid, Ya Amur Ya Wakil, Ya Qawiyyu Ya Matin, Ya Waliyu Ya Hamid, Ya Musi Ya Mubni, Ya Mu'idu Ya Muhyi, Ya Mumitu Ya Hayyu, Ya Qayyumu Ya Wajib, Ya Ahadu Ya Samad, Ya Qadir Ya Muqtadir, Ya Muqadir Ya Muakhir, Ya Awalu Ya Akhir, Ya Zahiru Ya Batin, Ya Wali Muta'ali, Ya Baru Ya Tawab, Ya Mutaqib Ya Afu, Ya Ra'ufu Ya Malik, Malikal Mulki, Al Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu Ya Jamil, Ya Ghaniyu Ya Mughni, Ya Mani'u Ya Adwar, Ya Nafi'u Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashidu Ya Sabur, Asjala Dikruhu, Ya Allah Ya Rabbana, Anta Ma'asuduna, Rikoka Maklubuna, Dunyana wa Ukhrana, Ya Rahman Ya Rahim, Ya Maliku Ya Qudus, Ya Salamu Ya Mu'min, Ya Muhaimin Ya Aziz, Ya Jabbar Mutakabir, Ya Khaliqu Ya Baru Ya Wahhab, Ya Razzaqu Ya Fatah, Ya Alimu Ya Khabir, Ya Basitu Ya Khafir, Ya Rafi'u Ya Mu'iz, Ya
muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqaddir ya muqaddir ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawab ya muqaddam ya abu ya rauf ya malik malikal mulki ya jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasidu ya sabur azza jalali ruhu ya Allah ya rabbana anta ma'suduna wa urana ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya salamu ya mu'min ya muhramin ya aziz ya jabbar mutakabbir ya khaliqu ya bari ya musawwir ya ghafar ya qahharu ya wahhab ya razzaqu ya fatah ya alimu ya khabir ya basitu ya khafid ya rafi'u ya mu'izz ya mudhillu ya sami ya basiru ya hakam ya adil ya latif ya khabiru ya halim ya azimu ya ghafur ya syakuru ya ali ya kabiru ya habib ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya habib ya wadudu ya majid ya ba'isu ya syahid ya haqqu ya waqil ya qawiyyu ya matin ya waliyyu ya hamid ya muslim ya mukbil ya mu'idu ya muhyi ya muqitu ya hayyu ya qayyum ya wajid ya rajidu ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqaddir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawab ya mutaqim ya abu ya rauf ya malik malikal mulki ya jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasidu ya sabur azza jalali ruhu ya Allah ya rabbana ana ma'suduna ila kamaluna luna wa urana ya rahmanu ya rahim ya maliku ya qudus ya salamu ya mu'min ya wahhab ya razzaqu ya fatah ya alimu ya khabir ya basitu ya khabir ya rafi'u ya mu'izz ya mudhillu ya sami ya basiru ya hakam ya adil ya latif ya khabiru ya alim ya azimu ya ghafur ya syakuru ya alim ya kabiru ya hafid ya muqitu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya wasi'u ya hakim ya wadudu ya majid ya ba'isu ya sahih ya haqqu ya waqil ya qawiyyu ya matin ya waliyyu ya hamid ya muhsin ya mubin ya mu'idu ya muhyi ya mumitu ya hayyu ya qayyum ya wajib ya majid ya wahid ya ahad ya samad ya qadir ya muqaddir ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya zahir ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawab ya muqaddim ya abu ya rauf ya malik malikal mulki ya jalali wal ikram ya muqsitu ya jami ya ghaniyu ya mughni ya mani'u ya dhar ya nafi'u ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasidu ya sabur azza jalla dzikruhu ya Allah ya rabbana anta maqsuduna ridhaka malubuna dunyana wa ukhrana ya rahmanu ya rahim ya musawwiru ya ghaffar ya qahharu ya wahhab ya razzaqu ya fatah ya alimu ya khabir ya
Musawwir ya Qahhar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Hafid ya Rafi' ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Halim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Sahih ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Habib ya Muqsi ya Muqti ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Walu ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawam ya Mutaqib ya Afu ya Rauf ya Malik Malikal Mulki dan Jalali wal Ikram ya Mumsid ya Jami' ya Ghani ya Muni ya Mani ya Dar ya Nabi ya Dur ya Hadi ya Badi ya Badi ya Wali ya Rasid ya Zahur ya Jalal Dikruhu ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho kama tukuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Qahhar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Halim ya Hafid ya Basit ya Hafid ya Rafi' ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Halim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Dudu ya Majid ya Ba'is ya Sahid ya Hu ya Waqil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Habib ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqaddir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Mutaqib ya Afu ya Rabbu ya Malik Malikal Mulki ya Jalali wal Ikram ya Mursyid ya Jami' ya Badi ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nabi ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Wali ya Rasid ya Sabur ya Jalali ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridho kama tukuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhammad ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Qahhar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basit ya Hafid ya Rafi' ya Mu'id ya Mudir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Dur ya Latif ya Khabir ya Halim ya Hakim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Qadir ya Hafid ya Muqit ya Hasib ya Jalil ya Karim ya Raqib ya Mujib ya Wasi' ya Hakim ya Wadud ya Majid ya Ba'is ya Sahih ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Matin ya Wali ya Habib ya Muqsi ya Muqti ya Mu'id ya Muhyi ya Mumit ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'akhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Mutaqib ya Afu ya Rauf ya Malik Malikal Mulki ya Jalali wal Ikram ya Mursyid ya Jami' ya Ghani ya Mughni ya Mani ya Dar ya Nafi ya Dur ya Hadi ya Badi ya Baqi ya Waris ya Rasid ya Sabur azza dikruhu bi asma'ikal husna yaghfir lana dunubana wa liwalidina wa dhurriyyatina kafir 'anna sayyi'atina wastur 'ala uyubina wajbur 'ala
جميل الجلال والإكرام سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقدر لنا بها جميع الحاجات وتقدر لنا بها جميع الحاجات وتقدر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها جميع السيئات وترفعنا بعصر الغيات من خير في الحياة وأبد الممات. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ولا مدخل من حيث امرهم ايهما كان من الله من شيء لهاجات النفس يكتبها بإخلة بسنح الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله وتشفعت برسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا هجبت النفس به جديدا وبنتها بآيات الله وبآيات البينات وبها كما يحيط وهي رامين جبريل عن يمين وإسراف عن ورائين وميكائيل عن يسار وسيدنا محمد في أمام وعصا سيدنا موسى في هذه مرة هابان وقاتم سليمان على لساني ومن تكلمت عليه بهجتنا يا الله. اللهم نسألك بأسماء الحسنى ما علمنا منها ونسألك بأسماء التي سميت بها نفسك ما علمنا منها وما لا نعلم ونسألك بأسماء المكتوبة أولى العرش وبالأسماء المكتوبة أولى الكرسي ونسألك بأسماء المكتوبة بجمع الملائكة ونسألك بأسماء التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت ونسألك بأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم وسيدنا إدريس وسيدنا نوح وجميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا ومشايخنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعاتنا يا الله والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات ونور قلوبنا وقلوبهم بالنور العلم والهداية والحكمة ورزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة واجعل فكري وأهل الفكر وأهل القرآن وأهل الجنة والسبيل بالخير وبهجتنا يا الله وبهجتنا يا الله وبهجتنا يا الله يا الله. Ampuni segala dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami serta keturunan kami ya Allah. Ampuni istri-istri kami ya Allah. Ampuni suami kami ya Allah. Ampuni jamaah kami ya Allah. Ampuni ya Allah jamaah kami ya Allah. Ampuni ya Allah kami kaum muslimat mukminin. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, Kau telah berikan nikmat kepada kami yang sempurna ya Allah.
Tapi kami tidak pandai bersyukur nikmat yang telah Kau berikan ya Allah. Kau berikan mata plus dengan penglihatannya ya Allah. Kau berikan telinga plus dengan pendengaran ya Allah. Akan tetapi mata kami gunakan melakukan kemaksiatan ya Allah, bukan melihat ayat-ayat-Mu ya Allah. Akan tetapi kami melihat hal yang tidak diridhoi ya Allah, hal-hal maksiat ya Allah. Amin ya Allah. Begitu pula pendengaran kami, telinga kami ya Allah. Kau berikan dengan pendengaran tapi kami dengar ayat-ayat-Mu, malah kami menggunakan hal-hal yang tidak baik yang memurkai Aku ya Allah. Berilah penerang mata kami, berilah penerang kuping kami ya Allah. Berikanlah kaki kami kejahatan ya Allah. Amin ya Allah. Kau berikan kaki tangan kami, malah kami gunakan tangan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk korupsi, untuk hal yang Kau murkai ya Allah, bukan untuk pegang hal-hal yang baik ya Allah. Begitu pula Kau berikan kaki kami, bukan melangkah untuk menjadi Asmaul Husna, tapi kami gunakan hal-hal yang tidak baik ya Allah, untuk maksiat kepadamu ya Allah. Oleh karena itu dosa yang besar dan dosa yang kecil Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Kau Maha Ghafurur Rahim, Kau yang Maha Ghafurur Rahim ya Allah. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Begitu kami banyak dosa kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kami sering membentak, bahkan sampai kami sering memukul pada orang tua kami ya Allah. Bahkan kami tidak setiap saat bila orang tua menjenguk orang tua, bahkan kami setahun sekali pulang nengok orang tua ya Allah. Kami yakin dan tahu bahwa ridho-Mu tergantung kepada orang tua ya Allah. Terutama kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ampuni dosa kami dan kedua orang tua. Sayangilah mereka ya Allah. Ya Allah, seperti mereka menyayangi kami sejak masih kecil ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, anak-anak kami banyak yang bandel, yang nakal, yang tidak soleh. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleha, anak yang berakhlakul karimah ya Allah. Engkau mengabul doa, kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Jadikanlah kami ahli surga, jadikanlah kami ahli-ahli yang baik ya Allah. Di antara kami, di antara jamaah kami, ada yang sakit ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah. Untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Ya Allah, banyak di antara jamaah kami yang sakit ya Allah, baik penyakit lahir maupun penyakit batin ya Allah, terutama penyakit hati ya Allah. Masih banyak di antara kami yang hatinya iri, dengki, ananiah ya Allah, kesombongan ya Allah. Ganti kalbu kami dengan kalbu yang akhlakul karimah ya Allah. Ya Allah, Kau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Di antara jamaah kami, antara kami ya Allah, ada yang punya hutang ya Allah. Berilah dia rezeki yang barokah agar supaya senantiasa bayar hutang ya Allah, supaya senantiasa beribadah dengan nyaman, dengan tenang ya Allah. Bisa haji Baitullah ya Allah. Ya Allah, keberkahan ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa jalan kami ya Allah. Ya Allah, dan matikanlah kami di akhir hidup kami dengan mati husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin. Matikanlah kami dengan mati husnul khatimah ya Allah. Karena kami tahu banyak sekali dosa yang kami lakukan ya Allah. Kalau tidak ada ampunan Engkau, tidak mungkin kami bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah.
Allahumma la tada' lana fi majlisina hadama illa ghafarata wa la aiban illa farasta wa la aiban illa syayarata wa la usran illa syayarata wa la jahilan illa andamta wa la dhalla illa hadaita wa la haja illa ridaka min hawaid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhanaka rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'at abdu li kulli hawli minal ahwalil mubadalin ya rabbi bil mustafa baligh qasidana wa tughfir lana ya wasi'al rahmi ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa muslimin. Alhamdulillah.